Happy Sunday. Wah, seneng nih Kak Elsa sama Kak Naomi hari ini ketemu adik-adik semua buat kita sama-sama hari ini mau belajar firman Tuhan dan kita juga memuji Tuhan. Benar Kak Elsa, nah sebelum kita mulai ibadah hari ini kita sama-sama baca ayat hafalannya yuk, yang diambil dari Matius 5 ayat 16b. Kita baca bareng ya Kak Elsa. 1, 2, 3. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Nah, yang udah siap untuk muji Tuhan, sama-sama berdiri yuk. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Sungguh senangnya naik kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka naik kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk tak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Sungguh senangnya naik kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka naik kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk tak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Puji Tuhan. Yuk adik-adik, sekarang kita sama-sama mau siapkan hati kita dan kita sebentar lagi mau belajar firman Tuhan sama-sama. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu
berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu yang sungguh baik Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu beserta dengan kami Tuhan. Dan sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, beri kami hati supaya kami mau mendengarkan dengan baik dan kami juga mau melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan. Kami juga mau berdoa buat kakak sekolah minggu yang menyampaikan Tuhan, Kau yang urapi kakak-kakak sekolah minggu, supaya bisa menyampaikan firman-Mu Tuhan dan bisa menjadi berkat buat setiap kami Tuhan. Kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Minggu ini kita akan belajar tentang kemurahan hati. Ya, ayat Alkitabnya Kak Tommy bacakan ya. Ayat Alkitabnya ada di 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 8 sampai 37. Ya. Nah, salah satu cirinya anak Tuhan, siapa di sini yang anak Tuhan angkat tangan? Wah, pinter, semuanya angkat tangan. Kak Tommy juga angkat tangan ya. Salah satu, Kak Tommy ulangi ya, cirinya anak Tuhan itu adalah punya kemurahan hati. Nah, di sini nanti kita mau ngelihat kisahnya di Alkitab tentang kemurahan hati itu yang tadi Kak Tommy sebut tadi ya, ayatnya yang di 2 Raja-Raja pasal yang keempat adalah tentang antara Nabi Elisa dan seorang wanita di Sunem. Ya, ceritanya seperti ini. Nabi Elisa itu kan sukanya pelayanan, berkeliling ke daerah-daerah. Nah, di daerah Sunem ada seorang wanita yang kaya sekali. Wanita yang kaya ini juga sudah mendengar tentang Nabi Elisa. Nah, suatu ketika Nabi Elisa berkeliling ke daerah Sunem dan wanita itu mendengar bahwa Nabi Elisa ada di tempatnya, di daerahnya. Wanita ini kemudian mengundang Nabi Elisa untuk ke rumahnya. Nabi Elisa diajak makan. Bahkan bukan cuma itu aja. Nabi Elisa juga dibuatkan satu tempat tinggal khusus loh di dalam rumahnya. Biar nanti kalau Nabi Elisa bisa beristirahat waktu pelayanan, atau kalau nanti waktu suatu ketika Nabi Elisa berkunjung lagi ke daerah Sunem, nah Nabi Elisa bisa beristirahat di rumahnya. Wah, wanita ini murah hati sekali. Nabi Elisa juga seneng karena apa? Dia dilayani, dia bisa makan, dia juga dikasih tempat tinggal, bisa istirahat secara nggak langsung. Nah, wanita ini juga membantu pelayanan Nabi Elisa. Nabi Elisa bisa lebih baik lagi pelayanannya, mempersiapkan diri lebih baik lagi. Nah, Nabi Elisa bertanya kepada wanita ini, kamu maunya apa? Kamu mau minta apa? Kamu kan sudah memberikan aku yang terbaik. Tapi ternyata wanita ini tidak mengharapkan apa-apa. Wanita ini sudah bersyukur dengan berkat yang Tuhan terima. Nabi Elisa nggak punya apa-apa. Nabi Elisa akhirnya mendoakan wanita ini supaya wanita ini mendapatkan berkat, yaitu dia memperoleh anak. Ya. Kemurahan hati. Kemurahan hati itu tidak cuma bisa memberikan sesuatu aja, memberikan barang, tapi juga bisa memberikan lewat doa. Nah, belajar dari kisahnya Nabi Elisa dan wanita Sunem ini. Ya, kenapa sih kok kita perlu murah hati? Karena apa? Karena kan tadi Kak Tommy sudah sebut, karena kita ini anak Tuhan. Tuhan sudah bermurah hati kepada kita. Apa saja ya kemurahan hatinya Tuhan buat kita? Kita diberikan udara yang baik untuk kita bisa hidup. Adik-adik semuanya juga dikasih kepandaian sama Tuhan. Nah, kepandaian itu juga kemurahan hati Tuhan. Sehingga apa balasan kita? Ya, kalau adik-adik juga bisa membalasnya dengan apa? Dengan berdoa untuk teman adik-adik semua. Juga apa? Membantu
Kalau misalnya si teman kita nggak bisa pelajaran tertentu, adik-adik kalau yang pinter bisa ngajari. Itu juga satu bentuk kemurahan hati. Ya. Nah, oh iya, di kemurahan hati ini Kak Tommy juga punya ayat hafalan. Ya, ayat hafalannya Kak Tommy bagus sekali. Di Matius 5 ayat 16. Kak Tommy bacakan dulu ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kita, kalian, Kak Tommy punya kemurahan hati supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Sekarang Kak Tommy pengen ngajak kalian bernyanyi. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Sekali lagi. Di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Nah, baik, Kak Tommy ulangi sekali lagi ya ayat hafalannya. Ayat hafalannya minggu ini ada di Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, jadi firman Tuhan selesai. Kita sudah belajar tentang kemurahan hati. Yuk, mari kita berdoa. Ya, tutup matanya, ambil sikap doanya yang baik. Ya, Bapa, Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah belajar tentang kemurahan hati dari seorang wanita di Sunem dan Nabi Elisa. Kami mau Tuhan Yesus, anak-anak sekalian punya kemurahan hati, mau punya sikap yang suka menolong. Ada Tuhan Yesus di dalam diri anak-anak semuanya. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu hari ini. Kami mengucap syukur, Tuhan Yesus baik, luar biasa. Haleluya, amin.